Teman-teman, hari ini di tanggal 21 bulan 3 ya. Mohon maaf apabila belakangan ini saya update-nya terlalu malam teman-teman ya. Harap dimaklum teman-teman ya. Banyak beberapa kegiatan yang harus diselesaikan teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang setia dengan channel ini. Terima kasih banget teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan itu tidak akan bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Karena semua event yang saya bahas itu adalah punya teman-teman sendiri gitu ya. Terus kepada teman-teman yang telah mendoakan saya, terima kasih selama ini saya diberikan kesehatan berkat doa teman-teman, dan saya juga doakan kepada teman-teman dalam keadaan sehat walafiat teman-teman ya. Bersama keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat. Yang telah mendonatkan untuk super thanks-nya, terima kasih. Mudah-mudahan super thanks teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik teman-teman, kita akan lihat IHSG kita ya. Walaupun isu buyback ternyata dimanfaatin sama si Poren teman-teman ya. Kenapa dimanfaatin sama si Poren? Karena sekarang kan semuanya hampir emiten-emiten yang kolong barat pada buyback teman-teman. Karena merasa itu sudah murah teman-teman. Artinya kalau teman-teman kalau mau ikutan bandar lokal ya ikutinlah buybacknya emiten-emiten yang sekarang lagi di buyback teman-teman ya. Mungkin kalau secara fundamental mungkin bukan fundamental aja ya. Mungkin juga untuk mempertahankan biar tidak terlalu jatuh teman-teman. Harus dipertahankan itu teman-teman ya. Terutama emiten-emiten yang tersangkut dengan konglomerat teman-teman. Karena sudah diizinkan selama 6 bulan ini silakan melakukan buyback tanpa ada yang namanya RUPS. Per hari ini BEI sangat senang. Kenapa sangat senang? Transaksi hari ini luar biasa. Jumat biasanya juga Jumat sepi, sekarang bagus teman-teman. 16,7 triliun. Itu luar biasa transaksi teman-teman ya. Biasa standarkan 10. Kadang-kadang beberapa hari ke belakang itu sampai ada yang 8, tambah 9 ya, cenderung di bawah 10. Kalau sekarang 16, itu senang teman-teman. Kalau BEI itu kalau transaksi di bursa sampai segini senang banget teman-teman. Mungkin ada yang cut loss, ada yang take profit, ada yang baru beli teman-teman. Mungkin bercampur aduk ya, artinya ada semuanya melakukan transaksi. Terjelas transaksi seperti ini ya sangat senang sekali gitu kan teman-teman ya. Bahkan istilahnya teman-teman itu yang melakukan pembelian atau penjualan itu sekarang itu sudah berkontribusi teman-teman untuk memasukkan pajak nasional gitu kan, dengan ada sedikit pajak teman-teman. Apalagi yang belinya di atas sekian gitu kan, 10 juta itu kan mendapatkan materai elektronik teman-teman ya, itu memberikan masukan kepada negara juga gitu kan. Nah, cuman hari ini asing memanfaatkan isu buyback dengan cara menjual barang-barangnya teman-teman. 2,3 triliun Poren keluar, dan per hari ini 1,94% turun ya, kita di level 6.258,18 atau 123 poin. Masih bisa turun ke bawah. Apalagi perhatikan MA10-nya masih terus istilahnya pingin ke bawah terus teman-teman. Maka teman-teman yang menginginkan si emiten IHSG 5000 bisa jadi kenyataan teman-teman ya, kalau kondisinya terus seperti ini. Mudah-mudahan nanti di hari Senin ada titik balik lah teman-teman. Tinggal satu lagi teman-teman ya. Tinggal satu lagi sebenarnya, kepercayaan asing ini. Biarkan broker-broker asing itu melakukan pembelian kembali dengan cara bagaimana? Berilah kepercayaan teman-teman. Berilah kepercayaan istilahnya kepada investor asing bahwa mau masuk ke Indonesia itu diberikan keamanan apapun teman-teman ya. Diberikan keamanan secara keuangan. Jangan sampai bikin peraturan-peraturan lagi yang nyeleneh lagi teman-teman ya. Mungkin ada beberapa kebijakan yang dicabut, yang penting kepentingan asing itu bisa masuk lagi ke asing kita teman-teman. Kadang-kadang asing itu ngambek teman-teman ya. Gara-gara FC aja kemarin ngambek kan teman-teman asing itu. Makanya dia tidak mau bisa membeli emiten-emiten yang di bawah 50 teman-teman. Oke lah kalau kena FC, kena suspensi mungkin masih bisa beli asing itu. Cuman kalau udah di harga 50 itu padahal kan sudah murah, cuman karena mungkin si asing ini sudah tidak mau lagi lah, udah kalau sudah FCA gitu, akhirnya dibiarkan aja, malahan digeletakin begitu aja teman-teman ya. Kata teman kita, kata saatnya lokal kita berkuasa, silakan aja kalau bisa teman-teman ya, silakan aja kalau bisa. Perlu yang namanya asing teman-teman, bantuan asing, karena asing dananya tidak terbatas teman. Sedangkan konglomerat aja masih terbatas dananya teman. Dia melakukan buyback aja dengan nominal tertentu. Perhatikan ketika buybacknya konglomerat pun memakai nominal tertentu teman. Beda dengan asing, mau beli kapan aja,
mau jual kapan aja sebenarnya sangat di luar istilahnya di luar kemampuan dari seorang bandar lokal teman-teman ya. Silakan aja kalau kuat beberapa hari kan si bandar lokal itu nahan teman, tapi nggak kuat juga kan jebol di sini jebol juga. Paling 2 hari gitu nahan lagi jebol juga malah sekarang minggu ini manfaatin benar-benar dimanfaatin sama bandar lokal sama bandar foreign untuk terus menjual saham-sahamnya teman-teman karena mungkin ketika di bulan Oktober itu biasanya yang pada mau itu banyak tiba-tiba jadi sedikit peminatnya akhirnya didowntrendkan sampai sekarang teman itulah si asing harusnya punya target penjualan sampai sekian tapi belum tercapai maka terjadilah penurunan sampai sekarang makanya dia si asing itu hanya mengambil beberapa bisa dihitung lah teman-teman bisa dihitung pengambilan dari bandar foreign teman tapi kalau bandar foreign sudah ngejual seperti itu berarti kan yang nampungnya sudah tidak mampu teman-teman ya makanya dia menjualnya sangat signifikan gitu ya. Oke teman-teman, tapi tetap harus optimis teman-teman terhadap ekonomi Indonesia. Mudah-mudahan IHSG kita menjadi corong ataupun pintu gerbang masuknya IHSG lagi. Berikanlah kepercayaan kepada investor asing untuk bisa masuk kembali ke IHSG kita dengan cara pernyataan dari pemerintah. Semua itu dong pernyataan dari pemerintah yang positif aja lah teman-teman. Jangan nyindir-nyindir. Kadang-kadang pidatanya nyindir-nyindir. Aduh, saya bilang aduh ini malah nyindir lagi. Nggak tahu teman-teman emang mungkin sudah sifatnya seperti itu ya akhirnya ya seperti ini lagi teman silahkan aja teman-teman perhatikan semenjak nomor satu kita melakukan sindiran terhadap IHSG kita maka terjadilah seperti ini. Oke itu pendapat saya ingat itu pendapat saya teman-teman ya kalau pendapat teman-teman ya silahkan karena pendapat itu kan dilindungi sama undang-undang. Oke teman-teman kita langsung aja ya kita bahas untuk yang pertama ada ini teman-teman sudah saya watchlist ya untuk yang akan dibahas ya. Pertama biasa teman-teman ya si 4 bank ini sebagai penopang. Saya kemarin lihat BBRI sudah ditahan sekarang tadi sudah di bawah teman-teman. Sekarang udah mulai bagus ya. Target penurunan sudah dicapai, kita hapus saja ya. Nah, ini dia menimbulkan target penurunan yang baru di mana di bawahnya di si ekor hijau. Tetapi ini sudah mulai ada candle bullish. Di sini ada si gap kecil, teman-teman. Tapi saya biarin aja lah. Saya menandakan di sini aja langsung ke gap yang apa si kepala merah yang di atasnya aja di angka 3.800. Saya pikir sih bisa lah teman-teman ya. Walaupun si foreign keluar untuk IHSG-nya, tetapi BBRI sudah mulai dikumut kecil lah teman-teman ya. Pungutannya kecil 27,5 miliar. Kita lihat pas di harga psikologisnya ya 3.700. Kita lihat siapa yang ngambil untuk foreignnya. Kalau 4 bank foreign teman-teman yang paling berpengaruh. BKRX sudah satu kolam. LG sudah masuk, cuma YU sama BB masih berseberangan. Nah mudah-mudahan sih minggu-minggu ini ya teman-teman ya. Mungkin asing sudah dulu deh jualannya ya. Tahan dulu ya aslinya. Tapi pengen saya teman-teman ya, kalau teman-teman perhatikan ya. Ini kan masih menuju ke bawah. Ini masih ada PR yang sangat nganga teman. Sangat besar sekali di si ekor merahnya di sini nih. Andaikan dia diturunkan ke bawah lagi itu akan cenderung lebih baik lagi teman. Itu pinginnya saya teman-teman ya. Pinginnya seperti itu. Kenapa? Karena ini gapnya harus tertutup dengan baik. Oke lah ini nanti mungkin buat kedepannya. Tapi kalau yang ini saya pikir sih mumpung lagi sekarang penurunan lebih baik PR jadi kerjakan aja dulu ya. Oke teman-teman untuk BBRI bagus ya. Penguatannya sudah mulai bagus. Si bandar foreignnya sampai si bandar lokal sudah ngambil. Apalagi BK sama REX sudah mulai satu kolam. Target teman-teman tetap ya di angka 4.176. Kita lihat ini untuk punda catnya teman-teman ya. Saya di sini kan ahli tapi nggak jadi masalah teman-teman. Di sini juga kita akan kalau kita rubah ke teman-teman ya ke BBRI kita dilihatnya di sini aja teman-teman ya, jangan di atasnya ya. Kalau di atas pakai punda cat yang ini ya BBRI sini. Dan posisi untuk 1 tahunan masih posisi downtrend dan 10 tahun juga ada posisi downtrend. Artinya sekarang untuk posisi murah. Makanya banyak direksi yang sudah mulai ngambil si BBRI ini teman-teman. Niatnya sih untuk investasi. Cuman kalau investasi doang kenapa diumumkan? Artinya ingin diketahui sama publik saya juga masih beli. Dan sekarang lagi murah loh. Nah, mungkin seperti itulah pesan yang akan dikirim. Makanya diberitakan teman-teman ya. Ternyata itu dimanfaatkan sama asing teman-teman ya. Oke teman-teman semangat menuju semua mulai bagus. Teman-teman sudah bikin bukit-bukit kecil yang mudah-mudahan itu menjadi pertanda baik ya. BMRI sekarang. BMRI ya. Kalau 4 bank ini nggak naik-naik ya seperti inilah teman-teman. BMRI jebol ya teman-teman. Jebol area penurunannya
artinya PR-nya sudah dikerjakan. Maka kita akan cari lagi BBRI punya tahanan BMRI BMRI ya. Dia punya tahanan di mana? Coba lihat BMRI. Ini harga wajarnya masih di angka 6.000, cenderung masih bagus ya. Mirip banget ya teman-teman sama BBRI ya. Turunannya BMRI kita lihat di sini, wah ini sudah keluar daripada harga tengah dan terjauh teman-teman. Artinya sudah murah banget. Untuk ukuran bank ini sudah murah banget teman-teman ya. Ya kalau ukuran yang lain di sini kan murahnya. Kalau pengen murah banget kan di bawah sini nih, di angka 2.500, 2.500. Tapi kalau untuk ukuran bank sangat lagi murah. Cuma teman-teman perhatikan masih downtrend. Jadi teman-teman walaupun ini berfundamental baik, kalau masih downtrend ya lebih baik tunggu aja. Kalau dana teman-teman terbatas ya tunggu aja sampai MA sebelum di bawah candle. Kita akan cek di sini teman-teman, area sini ya. Tahun 2022. Tahun 2022 apakah di situ ada lagi penurunan yang bisa dijangkau? Tunggu sebentar ya biar agak. Nah, yang sekarang kan di sini teman-teman udah jebol di sini ya. Berarti kita akan cari sebelah sini ya. Kita cek. Nah, ketahuan kan teman-teman ya. Perhatikan di sini ada si ekor hijau 1. 2, ya itu ekor hijau. Ada lagi, ada gap ke sini kecil, biarin dari situ. Aman. Nah, di sini jelas. Kita lihat yang jelas-jelasnya aja ya, di angka 388. Terus di angka, nah ini sangat lebar sekali teman-teman, di angka 3706. Di angka yang agak dikit, di angka 3583. Apakah bisa ke 3583? Bisa teman-teman. Bagaimana kalau si foreign terus jualan? Itu kan yang penting kalau di di 4 bank ini foreign masuk secara signifikan juga naik, teman. Makanya kita akan tunggu foreign masuknya kapan secara besar-besaran, teman-teman ya. Mungkin itu pertanda akan naik. Tapi berdasarkan pengalaman profesional yang sudah 20 tahun di bursa, teman-teman ya, kecenderungan pingin melihat pernyataan positif dari pemerintah aja, teman-teman ya. Kalau pernyataan tidak positif terus, masih nyindir-nyindir, teman-teman ya. Ya, akan seperti ini terus, teman. Akan terus goyang sampai ke angka 5.000 juga bisa, teman-teman ya. Mungkin seperti itu, teman-teman ya. Ada penurunan di angka 4.200, di angka 4.100, terus di angka 3.800, di angka 3.700 dan di angka 3.575, teman-teman ya. Kita kembali ke depan dulu, teman-teman ya. Kita kembali ke depan. BMRI. Santai kan teman-teman, masih weekend kan. Yang ini kita hapus ya karena sudah tercapai dengan baik. Ini tanda kenaikan ya di angka 4.700, berarti sedikit lagi di 4.200 teman-teman. Per hari ini foreign keluar 512,2 miliar. Masih tetap foreign keluar secara signifikan. Bandar lokal pun demikian mengikuti jejak foreign. Di sini ada KZAK sama BK sama YU sama RX, cenderung broker-broker keren yang keluar. Di sini yang dari mana? Oke lah ada ZP teman-teman ya. Mungkin ada ZP ya sebagai penahannya dikit dah. Tapi di sini terlihat jelas bahwa foreign itu foreign KW semua teman-teman ya. Yang menahannya foreign KW semua. Tapi foreign sesungguhnya mereka tetap keluar ya. Jadi mengakibatkan net sell 512,21 miliar keluar. Masih tetap downtrend, apalagi PR-nya sudah dikerjakan. Ini masih ada PR lagi. Mudah-mudahan silahkan dikerjakan dengan baik teman-teman. Setelah mengerjakan dengan baik PR-nya, maka kita akan tunggu tugas selanjutnya untuk melakukan kenaikan. Bagaimana caranya? Tunggu foreign masuk secara signifikan. Mungkin itu akan bermanfaat. Pasti teman-teman dikasih tanda kok teman-teman dari foreign juga untuk naiknya, apakah dia pelan-pelan ataupun istilahnya boom. Tapi dari MA biasanya dia sudah mulai MA sebelum menuju ke atas. Mudah-mudahan tidak gagal lagi teman-teman. 4 hari dicoba masih gagal untuk ada kenaikan ya karena kabar wah ada yang mau balik nih. Nah, kebetulan saya jual deh. Makanya dia ngikutin seleranya aja teman-teman. Silakan dimakan gitu teman-teman ya. Mungkin seperti itu teman-teman untuk BMRI masih posisi downtrend. Biarkan aja. Mudah-mudahan minggu depan ada perkembangan dia. BBN juga yang agak stabil sekarang BBRI teman-teman ya. BMRI cenderung melewati 3. Nah, BBNI keren banget teman-teman ya. Langsung nyeruduk ke bawah teman-teman, langsung downtrend. Set. Nah, apalagi sekarang 514,20 miliar. Si foreign keluar lebih tinggi dari penjualan berikutnya. Mudah-mudahan ini adalah penjualan terakhir yang paling besar teman-teman. Mudah-mudahan ya.
Sekarang di angka 3.770, supportnya sudah kejebol atau PR sudah dikerjakan. Ada satu lagi PR yang harus dikerjakan di angka 3.660 teman-teman ya. Mungkin besok ada pantura-pantura, hari Senin mungkin ada sedikit riak-riak pantura atau mau gap up atas. Kalau BBNI ini mulai gap out atasnya teman-teman, mulai dari harga sekarang cenderung dia akan membaik. Tapi kalau bikin gap di bawah ataupun di atas masih cenderung ada kemungkinan turun ke bawah lagi. Di sini BK sama BB sudah mulai satu kolam ya. YU sama RX sudah satu kolam tapi jualan. Tapi cenderung kalau BK sama BM masuk sebenarnya bagus teman-teman ya. Beda dengan BK di apa namanya di emiten-emiten yang kecil ya. Cenderung dia hanya melakukan scalping sebentar aja gitu kan untuk si BK ini. Tapi kalau untuk di bank-bank besar dia kalau BK akumulasi cenderung bagus ya. Apalagi BB juga sudah mulai akumulasi, walaupun BB lokal tapi BB juga banyak duit ya teman-teman ya. Oke teman-teman, BBNI masih ada satu peluang lagi ke bawah 3.660-an, tapi kalau dia besok ada pantulan berarti cenderung bagus untuk mempertahankan sedikit lagi biar nggak terlalu down. Biasanya suka ditahan dikit-dikit teman-teman ya untuk si BBNI ini ataupun bank itu dia terlalu nggak signifikan push gitu sampai tenggelam, kalau enggak cenderung ditahan dikit-dikit teman. Berarti dia akan menyisakan kalau dia besok menandakan ada si ekor merah lagi berarti masih mau turun teman. Tapi kalau sudah ditutup dengan bagus teman-teman, dengan biasanya ditutupnya itu dengan harga yang sama harga sekarang atau dengan candle bullish teman-teman, atau candle hijau di bawah tapi agak panjang dikit. Nah biasanya itu pertanda akan kenaikan dan mungkin akan bullish teman-teman. Mudah-mudahan seperti itu. Oke teman-teman, untuk BBNI seperti itu ya, masih posisinya masih downtrend teman-teman, biarkan aja. Lebih baik teman-teman santai aja, kalau mau average ataupun ngambil santai aja, karena sekarang lagi posisi pembuangan terus dari bandara forennya. Satu lagi kita intip BBCA nih, katanya kan bank plat merah, sekarang plat biru teman-teman ya. Plat biru juga masih posisi luar biasa teman-teman ya. Kemarin saya pikir mau di angka 3%-an, ternyata dilebihkan untuk dividen trapnya teman-teman ya. Yang ke 250 lumayan, tapi teman-teman lumayan ya dapat dividen trap teman-teman ya. Dapat dividennya bayar 250 perak ya, lumayan ya. Nah ini juga teman-teman pas banget di harga penurunannya tapi tidak mantul, malahan cenderung pas banget di sini pas di harga pembagian dividen teman-teman ya. Bon kemarin ada pantulan sedikit, berapa persen ya? Dari 83 ke angka 84, lumayan 100 poin kan. Itu manfaat. Makanya saya bilang yang penurunan 20% itu untuk menandakan dia itu mantul aja teman, bukan untuk uptrend ya, untuk mantul aja. Kalau mau uptrend itu saya mengandalkan MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Walaupun ada uptrend sebentar tapi lumayan teman-teman ya. Nah, per hari ini dimanfaatkan juga bagi bandar foreign yaitu 1,3 triliun, teman-teman bayangin aja. 1,3 triliun foreign keluar. Tapi di sini RX sudah mulai masuk, teman-teman. RX sudah mulai masuk nih. Jagoannya ya, si RX sudah mulai. Kan jagoan di 4 bank itu kalau nggak BK RX, teman-teman ya. Oke, yang lainnya udah ngikutin YU kadang-kadang bagus. Tapi kalau saya selalu mengandalkan RX, teman-teman. Karena kenapa RX? Karena kemarin pembuangannya sangat luar biasa. Maka kalau dia ada pungutan lagi yang luar biasa berarti tanda-tanda akan kebangkitannya. Ataupun BK ngambil secara signifikan itu tanda-tanda kebangkitannya. Asal jangan ada sentimen negatif dari pemerintah aja teman-teman. Kalau dari bangsa berita-berita bumbu mah nggak jadi masalah teman-teman. Kalau poin itu yang penting sebenarnya harus ada kabar positif dari seorang pemerintah yang bisa memberikan kepercayaan lagi kepada IHSG kita, terutama porennya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. BBCA meninggalkan gap yang sangat lebar, udah pasti ini ketutup. Sudah pasti ketutup. Tinggal tunggu sabarnya aja. Sekarang di Bank BBCA juga, Bank BBRI juga, Bank BMRI juga, Bank BBRI juga harus ekstra sabar. Ngambil di sini jeblos lagi, ngambil di situ jeblos lagi. Bahkan teman kita itu ada yang ke atas di BBRI teman-teman. Padahal sayang banget ya kalau si BBRI teman-teman. Tapi kalau dia memilih emiten yang lebih bagus lagi ya nggak jadi masalah juga teman-teman. Cuma kebiasaannya emiten BBRI itu lebih baik untuk secara fundamental ya lebih baik untuk ditunggu aja teman-teman. Beli tunggu nyicil aja teman-teman. Dikit-dikit nyicil. Terus juga kok teman-teman dia akan balik lagi. Pasti balik lagi teman-teman ya. Pada secara berita tidak ada berita yang signifikan gitu teman-teman ya, hanya ada isu-isu doang untuk pemerintah gitu kan. Tapi kenapa seperti ini ya? Artinya sebenarnya kalau tidak ada isu tidak apa-apa ya, sebenarnya foreign pingin keluar aja gitu. Dan kebetulan kemarin itu mungkin yang mungutnya sedikit karena mungkin ekonomi lagi kurang baik, akhirnya mereka pada mendem duit teman-teman, bahkan dipakai apalagi yang menengah ke bawah itu cenderung tabungannya habis teman-teman ya untuk membiayai kehidupan dia, apalagi badai PHK teman-teman ya. Kalau teman-teman
perhatikan gitu, badai PHK itu sudah mulai menyerang teman-teman ya. Mudah-mudahan sih tidak begitu lama, mudah bisa diperbaiki lah secara ekonomi teman-teman ya. Daya beli masyarakat kalau sudah kurang ya seperti ini. Tempat hadir sudah dibantu dengan bulan Ramadan biasanya secara ekonomi bagus teman-teman, untuk UMKM doang cuman untuk skala global mungkin belum teman-teman ya. Oke teman-teman ya, BBCA seperti itu ya, masih posisi downtrend. Apakah ke bawah masih ada? Nah, kita cek di sini teman BBCA nih, Mas, apakah masih ada dia? Jadi semua target penurunannya habis semua teman-teman ya. Ternyata masih mau aja turun teman-teman ya. Nah, kalau BBCA itu belum murah teman-teman, masih posisi mahal ya, bisa jadi ke sini teman-teman nih. Ke angka 6.500 loh teman-teman, kalau dia memang cenderung mau dia di harga murahnya teman-teman. Masih kita cek di sini ya, tahun berapa nih? Di tahun 2022. Nah, mudah-mudahan tahun 2022 sebagai titik tolak lah teman-teman ya. Titik tolak 2022, kita cek 2022 harga di sini kan sekarang ya. Nah, berarti arah sini ya. Nah, kita cek lagi. Ada gap kok, udah ketahuan ada gap lebar teman-teman. Perhatikan nih, ada gap lebar banget kan. Nah, gap lebar banget, udah pasti ketutup lah teman-teman ya. Di tahun 2022 mudah-mudahan bisa ketutup sekarang. Berarti berapa tahun tuh? 3 tahun teman-teman. Bayangin aja ya, 3 tahun. Ini ada si ekor hijau teman-teman di area 7253. Ada gap kecil teman-teman di angka 7174 dan ada si ekor merah di angka 6995. Nah, begitu teman-teman ya. Ini mudah-mudahan nanti ketika putar baliknya ya, upayakan teman-teman kalau mau ngambil atau mau istilah nyicil lebih baik, atau mau average lebih baik MA10 di bawah candle aja seperti ini. MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas. Kalau teman-teman BBCA, BBRB, MRI ya 4 bank lebih baik tunggu koreksi ya sebentar. Suka dikasih koreksi segala 3 candle lah. Mau dia turun 1% atau 2%, manfaatin itu aja teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi si BBCA ini masih ada area penurunan di angka level 7.500, di angka 7.200, di angka 7.180, sama yang di 6.995. Yang mudah-mudahan ke sini ya, 6.000 berarti ini. 6.500 di sini. Kalau ini yang terakhirnya saya bilang 6.900, masih ada 400 poin lagi. Kalau masih kejebol juga berarti dia mau pingin ke harga setengahnya, artinya mau di harga fundamentalnya, teman. Di harga tengah, harga fundamental selama 10 tahun. Nah, mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya untuk 4 bank ini ya. Karena sekarang juga dari posisi penurunan terus lagi downtrend, dan dimanfaatkan aksi buyback ini bagi sama foreign untuk mengambil keputusan menjual terus barang-barangnya. Karena mungkin lagi banyak pingin keluar aja teman-teman. Tapi di sini sudah mulai masuk, ada RX masuk, BK walaupun BK keluar tapi RX sudah mulai masuk. Tinggal terima kabar positifnya yang saya bilang teman-teman. Oke, kita lanjut langsung ke emiten teman-teman ya. Ada GoTo. Wis BK masuk teman-teman nih. 26,3 miliar teman-teman. 26,3 juta udah positif teman-teman ya. Udah terima kabar positif ini 26 juta itu bukan perkara sedikit, sudah cukup bisa untuk memaaf harga. Teori saya biasanya teman-teman 20 jutaan teman-teman. Ini langsung hari ini 20 juta diambil sama si BK. Foreign emang lokal juga sudah ngambil 7,05 juta lot. Positif lah teman-teman ya. Secara pungutan positif. Saya tidak melihat pasar negonya, yang penting saya melihat pasar regulernya. KI itu sudah mulai masuk, BB masuk lagi teman-teman ya. Perhatikan nih bandar lokal, ke atas, impornya ke atas. Harusnya mereka jualan murah, mana jualannya ya 88 lah teman endingnya ya. Saya pingin 88, 89 udah cukup, biar saya bisa menghapus target keempatnya. Udah kangen menghapus target untuk GoTo teman-teman. Mungkin untuk target kenaikan tanda-tanda biasa sering kejemput teman-teman ya. Kalau teman-teman istilahnya suka saya tandain tanda-tanda kenaikannya, kejemput semuanya, tinggal tanda 88 doang teman-teman. Dan saya yakin mau ke sini teman-teman. Saya yakin teman-teman ya. Walaupun MA10 masih menuju ke bawah teman-teman, tapi saya yakin karena pungutan daripada bandar lokal dan cenderung bagus, dipastikan mungkin teman-teman besok mudah-mudahan ada dorongan ya dari BK. Karena BK sudah punya average di harga bukan di harga, di lot sekitar 20 juta lot. Biasanya itu pas teman-teman untuk memaaf harga
sebuah emiten GoTo, teman-teman. Biasanya kalau sudah sekitar 20 juta lot mereka ngumpulin barang, biasanya suka ada kenaikan. Mudah-mudahan terjadi seperti itu. Bandar lokal ataupun poin cenderung terus akumulasi lagi. Mungkin bandar foreign pertanda baik, teman-teman ya. Mudah-mudahan ini sebagai titik baliknya, teman-teman ya. Optimis besok Senin 88. Harus optimis, teman-teman ya. Paling kalau nggak 88 ya 84, 85, teman-teman. Tapi ini saya, teman-teman. Tapi ingat, tetap walaupun si BK sudah mulai ngambil, hati-hati di area 79. Itu area PR harus diturunin, teman-teman ya. Walaupun penguatannya baik, tapi kalau foreign pinginnya ngambil lebih banyak lagi, bisa jadi di angka 79 diturunin lagi untuk menjemput PR-nya. Bahkan dia sudah bikin PR di angka 74, di angka 91 ya, teman-teman. Sama di angka 58. Itulah PR. Tapi kalau di step dia sudah mulai bagus. Step 1, step 2, step 3. Mudah-mudahan ini ya terjadi step karena dorongannya sudah mulai ada. Bandar lokal, foreign akumulasi dan smart money kemarin sudah mulai ngambil banyak, teman-teman, di tanggal 20. Nah, sekarang sudah mulai kempes, volume sudah mulai bagus. Nah, teman-teman, tinggal petikan satu doang, boom, gitu kan. Apalagi punya si GoTo ini punya sejarahnya, dia naik agak lumayan skala hijaunya lumayan tinggi, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk GoTo seperti itu ya. Nah, kaki, teman-teman, kaki emiten 2025 digocapkan, teman-teman ya. Teman-teman, ini satu emiten lagi sudah menjadi target untuk diteliti, teman-teman. Target utama, ada yang nanya. Sekarang sudah 50. Apakah yakin ke target utama? Yakin, teman-teman. Tinggal apa? Tinggal teman-teman percayakan sama waktu. Ya, apa angka sini? Yakin saya ke angka 143. Tinggal teman-teman nanti yang namanya waktu, teman-teman. Kita harus bersahabat dengan waktu. Karena kecenderungannya si bandar itu akan mempermainkan waktu, teman-teman. Kapan terjadinya? Ketika teman-teman kita sudah mulai jenuh, teman-teman ya. Sudah mulai frustasi, teman-teman. Baru mereka akan melakukan aksi. Kita cek dari tanggal 10. Ya. Masih teman-teman kita yang bawa ada sekitar 541 ribu lot, teman-teman. Kalau kita perhatikan 541 dibagi ini nih 4.500 dia kepemilikan teman kitanya berapa? Sekitar 12%, teman-teman ya. Sangat luar biasa kepemilikan teman-teman kita. Itu baru satu broker, teman-teman ya. Kemarin smart money sudah mulai bagus, teman-teman. Harusnya ini diangkat dikit sih, lumayan, teman-teman, ke angka 58 kan. Kemarin smart money kan masuk nih di sini ya, tinggi. Kalau teman-teman kemarin yang ngambil masih sudah untung. Kalau teman-teman ngambil 52 berarti ngambil 53, dijual 57 ya kan, ke paling tinggi 58. Berarti 57 bisa dijual berapa persen? Lumayan kan? 53, 54, 55, 56, 57, 5 poin. Kalau teman-teman 5 poin dibagi dengan 53, berapa persen? 9%. Kalau teman-teman bersyukur 9% sudah didapat. 8% aja, teman-teman. Teman-teman sudah dapat. Kalau teman-teman pandai bersyukur. Tapi saya tidak mengukur ke situ. Saya pinginnya ini tertutup dengan baik sampai ke level harga target utama di angka 140. Apa bisa ke situ? Kita buktikan. Kita akan buktikan bahwa emiten ini bisa sampai ke target 140. Kapan? Tinggal tunggu waktu dan kita bersahabat dengan waktu. Di sini kita akan berpacu dengan waktu. Oke, isian untuk bandar lokal cenderung terus menjual barang-barangnya ya. Kalau teman perhatikan sekarang sudah mulai kalau kita olahkan ya. Udah 2,9, artinya sudah berapa persen teman yang keluar ya, apalagi CDR sudah ngejual 30,5 miliar. Sudah berhasil dengan baik. Nah, kita akan cek untuk foreign yang sudah mulai ngambil, teman. Si foreign sudah mulai ngambil ya. Nih, foreign sudah mulai ngambil, ada si Aka ngambil sedikit sih, teman-teman. Cuman lumayan lah sudah mulai ngambil, si Aga sudah mulai ngambil. Untuk barang lokalnya cenderung dia ngejual, biarin aja, teman-teman ya. Apalagi pelakunya seorang DR, teman, sebagai W juga gitu kan. Berarti di sini bandarnya itu antara DR, MG, teman-teman, itu adalah yang dua vokal yang paling vokal ini si DR sama si MG. Dan DR sekarang itu berhasil ngejual 1,3 miliar, teman-teman ya. Untuk yang kagok. Mudah-mudahan si siapa sama si DR kan sudah punya duit, teman-teman ya. Mungkin sebagian juga sudah keganti lah modal dia gitu ketika IPO ya. Nah, mudah-mudahan ini jangan seperti XA lah, teman-teman ya. Padahal kalau brokernya EP aja, teman-teman, kalau digocapkin itu cenderung lebih cepat ya. Kalau XA cenderung lebih lemot, teman-teman.
Kalau XA cenderung lebih lemah sekarang aja, asli aja belum sampai ke harga yang diinginkan teman. Ke 60 aja belum bisa, 70 belum bisa teman. Mungkin ke harga setengah aja belum bisa. Mungkin CP juga hampir sama teman kalau bandarnya CP. Nah, sekarang kita akan lihat DR. DR apakah seperti EP atau enggak. Kalau EP masih cenderung bagus teman, walaupun dia di 50 kan, tapi untuk dia pullback-nya dia lebih cepat teman-teman. Kalau bandar SA itu cenderung lemot teman-teman ya. Udah 1 tahun aja asli belum di up sampai harga 5,5 atau gua minimal ke harga IPO-nya juga belum teman-teman. Tapi masih ada kesempatan harga. Kalau ditanya kaki apa bisa ke 110, bisa, asal teman-teman bersahabat dengan waktu. Ingat rumus saham gocapan 3S, sabar, sabar, dan sabar. Dan teman-teman kalau teman-teman sudah tidak siap, belum siap menahan risikonya, nunggu lama, jangan masuk. Ini bagi teman-teman yang suka dengan saham 50-an dan berlaku sabar. Karena saham 50-an itu cenderung berpacu dengan sabar, teman-teman ya. Mereka tuh sebenarnya kalau teman-teman kita yang beli saham 50 ya, udah beli tinggalin teman-teman. Dia cari lagi gitu emiten yang bagus. Beli lagi yang 50 bagus. Selama LK-nya masih positif, dalam artian masih memberikan laporannya mau negatif ataupun positif, teman-teman cenderung masih secara benar masih ada. Beda dengan emiten-emiten yang sudah 50 tidak pernah memberikan laporan keuangannya. Nah, itu yang harus teman-teman hindari, teman-teman. Kalau saham-saham 50 yang masih melakukan aktivitas untuk melaporan, teman-teman, sampai kuartal 4 itu bagus, walaupun hasilnya negatif masih oke. Selagi tidak equity-nya negatif, teman-teman, sama di PKPU kan cenderung masih oke. Lanjut temennya, satu lagi adalah BRRC juga kena 50 teman-teman ya. BRRC. Wih, ini keren. 2025 di yang IPO sudah 2 emiten yang digocap. Oh, ini sudah 2 kali temannya itu gocap, artinya kecenderungan lebih cepat teman up-nya ya. Kemarin sudah 2 kali, 1, 2 ini cenderung bisa apalagi ya teman-teman. Apalagi tanda-tanda kenaikan sudah dibikin sama dia ya. Nah, di sini ya, 73. Apakah bisa ke target utamanya? Saya pikir bisa. 297 ada target utamanya ya. Nah, Smart Money kemarin sudah mulai masuk, dia harusnya boom gitu. Ternyata dia ditahan dulu teman-teman. Kenapa? Karena bandar lokal belum akumulasi yang signifikan. Baru bandar lokal aja. Ngambil juga sedikit ke bandar lokal teman-teman ya. Tidak signifikan. Di sini ada YP teman-teman, semua 1.000 doang yang ngambil domestiknya. Cenderung YB yang ngambil teman-teman. Tapi sini ada MG teman-teman. Mudah-mudahan bisa sih teman-teman ya untuk hari Senin lah. Oke teman-teman, untuk si BRRC Smart Money sudah mulai masuk, tinggal tunggu tanggal mainnya, tinggal satu petikan aja teman-teman bisa up lah, mudah-mudahan bisa minimal dia ke 64 teman-teman ya. Kalau pengen ke angka uptrend ya harus ke angka 75 dong gitu teman-teman. Tapi saya pikir target utamanya bisa lah teman-teman ya untuk si BRRC ini. Tumben CXA ini cenderung di up dikit-dikit ya. Tapi saya pikir sih si XA gitu ya untuk yang sekarang mungkin karena mungkin bid dan opornya juga tidak terlalu, bukan si kepemilikan masyarakat juga tidak terlalu banyak, mungkin masih sangat mudah lah teman-teman untuk di up ya. Apalagi YB sama CC sudah mulai masuk, tidak dikuasain per hari ini sama retail teman-teman ya. Ini cenderung retail sih retail, cuman retail yang disinyalir diisi oleh seorang bandar. Baru ada dari bandar poren-poren doang teman-teman yang melakukan aksi pembelian, tapi untuk lokalnya cenderung dia melakukan penjualan karena cenderung CXA begitu teman-teman ya. Sebenarnya kayaknya menguras dulu teman-teman, akan menguras barang-barangnya dulu gitu teman. Baru dia diambil biasa sama broker lain teman-teman untuk melakukan aksi. Ada aksi menjualnya pakai broker dia sendiri, cuman untuk aksi yang pungutannya kadang-kadang pakai broker lain. Saya pikir situ mereka sama-sama lah teman-teman. Tidak mungkin mereka tidak ada kerjasamanya sama broker-broker lain. Masih tim dia sendiri teman-teman. Artinya si bandar juga harus punya tim. Kalau dia sendirian bisa aja teman-teman, akan mungkin kerepotan juga teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi kaki sama BRRC seperti itu ya digocapkan. Lanjut ada Elsa. Elsa, ini saya tidak melihat berita dulu teman-teman untuk updatean ya, hanya melihat dari istilahnya melihat dari yang namanya Lukasan Market Maker. Nah, si Elsa teman-teman kemarin target penurunan sudah dilalui, bagus teman-teman ya. Nah, ini target penurunan satu lagi ini belum dilalui. Ya, di angka 378 cenderung dilalui sama shadow aja. Sebenarnya si bandar lokal itu sudah akumulasi terus, perhatikan bandar lokal akumulasi terus ya. Terus untuk harga si bandar poren cenderung kembali jualan. Jadi ketika downtrend seperti ini teman-teman diambil sama bandar lokal ya. Jadi bandar poren cenderung oke lah saya ngejual, tapi ada yang nambung mungkin cenderung masih aman.
Nah, kemarin sudah ada mulai pungutan dikit-dikit nih, teman-teman. 2 hari yang mungut, 3 harinya keluar, teman-teman. Walaupun sedikit. Nah, per hari ini dia dibikin shadow-shadow ke atas. Nah, ini ada tanda-tanda penurunan di angka 380, teman-teman ya. Jadi dalam masih posisi ini sebenarnya masih posisi bisa downtrend, teman-teman ya. Nah, MA20-nya masih menuju ke atas, masih menuju ke bawah, teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan besok ada dorongan lagi, teman-teman ya. Mungkin bisa kenaikan sementara bisa ke angka 416, teman-teman ya. 414 dah, teman, 414 menuju ke arah situ ya. Target saya di angka 443. Jadi kalau dia ke bawah ya silahkan karena ada PR-nya. Kalaupun ke atas ya silahkan karena si badar lokal sudah terus akumulasi. Sedangkan Polri masih memberikan barang-barangnya. Smart money kemarin sudah masuk bagus dan terjadi kenaikan per hari ini bagus ya. Jadi intinya teman-teman kalau kemarin smart money ada penurunan lagi jadi jangan khawatir berarti dia sedang melakukan yang namanya sedekap dulu teman-teman, tiarap dulu. Ketika ada pancingan, boom langsung kan. Sembari nge-appraise dia sembari melakukan yang namanya penjualan. Jadi untuk bandar poranya bagus ya, ada si DR nih masuk tuh main DR nih. Masuk. Sini bandar lokal ada si ECC teman-teman bagus nih. CC jual beli ya. CC ngambil 17 jual 12 sisa barang doang. AK ngambil 26 jual 31. Berarti si AK average langsung jual dihargai bagusnya. Keren teman si AK berarti keren. Oke, BK cuma sedikit lagi tinggal 63 barangnya. Mudah-mudahan besok ada kenaikan sedikit lah teman, mungkin bisa ke level 414 mudah-mudahan ya ataupun ke angka tengahnya dikit lah di angka 407 atau di angka 404. Tapi dia dalam posisi masih downtrend sebenarnya teman-teman. MA20 lagi menuju ke bawah ya. Emang MA10-nya nih lagi menuju tengah teman-teman. Mudah-mudahan bisalah di tengah kan atau ada dorongan dikit mungkin bisa up. Tapi kalau secara teori untuk tanda-tanda penurunnya sudah dilihatkan sama dia di 380. Kecuali kalau besok dorongan bisa melebihi MA20 dan MA20 dibelokkan, mungkin itu akan terjadi uptrend teman-teman. Tapi dari pungutan ini belum terlalu besar untuk forennya. Foreign belum terlalu besar pungutannya, hanya bandar lokal aja yang melakukan pungutan yang besar, teman. Maka tetap harus hati-hati untuk area penurunannya. Kita lihat Elsa posisi di mana? Elsa mana Elsa? Nah, Elsa posisi 10 tahunan dalam posisi di harga wajarnya. Artinya sekarang dalam posisi tidak mahal dan tidak murah. Kalau ingin teman-teman murah, tunggu sampai ke level 300-an teman-teman bisa. Kenapa? Ini aja terjadi ketika harga turun tinggi nih, harga tinggi 595 dibawa ke bawah sampai ke angka 227. Berarti kan mungkin teman-teman ya. Cuma di sini naiknya agak lama kan. Nah, sini turunnya mudah-mudahan dipercepat. Bisa mungkin ke level 315 teman-teman. Saya punya turunan target penurunan di angka 378 di bawah ada enggak? Nah, di bawah ada 325 nih. 291 itu area penurunannya. Oke? Untuk Elsa seperti itu ya. Jadi si Elsa ini lebih bungut sama bandar lokal teman-teman ya. Dan cenderung bandar lokal cenderung ngejual. Lanjut ada Cam. Besok santai teman-teman libur ya. Kita santai-santai aja lah teman-teman untuk pembahasan updatean ya. Mudah-mudahan saya dapat emiten yang baik untuk dibahas ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk si Cam masih posisi downtrend. Yang suka saya bilang teman-teman, Cam mungkin lagi pergantian posisi teman-teman, lagi downtrend biarin aja dulu teman-teman. Kalau nyangkut di atas biarin aja, masih ada di level 131 untuk menurunnya. Jadi teman-teman dalam posisi downtrend lebih baik teman-teman santai aja kan. Lihat pembuangan daripada bandar foreign cenderung masif, lokal juga pembuangannya bagus. Siapa yang nerima? Tidak lain dan tidak bukan adalah LG TPDR, ini broker bagus. Jadi teman-teman si AG lagi berusaha untuk mungut. Dimanapun teman-teman, kalau bandar pingin jualan, kalau masih ada yang mungut pasti dijual. Tapi kalau sudah mulai kering teman-teman atau sudah mulai habis barangnya, ya udahlah, saya harus mungut balik dari retail yang mereka akan melakukannya. Apalagi sekarang ini sudah dimasuki sama konglomerat teman-teman ya, pemiliknya juga konglomerat. Jadi dia mau pertukaran dulu. Yang saya pikir itu seperti itu karena si bandar lokal atau cenderung ngejual. Dan di sini LG sudah mulai nampung ya, untuk hari ini aja sudah masuk 5.200 ribu teman-teman, 5,2 ribu lah. Atau setara dengan 77,7 juta teman. Cenderung kecil sih teman-teman ya. Nah teman-teman, smart menuju sudah mengumpul tapi tidak ada yang signifikan, maka tunggu aja. Nanti kalau ada kenaikan sementara, selama MA10 masih menuju ke bawah, MA20 lagi menuju ke bawah, masih posisi downtrend walaupun naiknya tinggi seperti halnya di waktu tanggal 27, waktu tanggal 23 Januari tetap dia akan turun kembali. Ini soalnya posisinya lagi posisi downtrend teman-teman ya. Masih ada posisi untuk penurunan di angka 141 dan di angka
131 teman-teman. Mudah-mudahan ya. Ada RCCC. Nah, RCCC karena ditanyakan sebenarnya teman-teman pasti saya bahas teman-teman ya. Kecuali emiten-emiten yang sudah mencapai targetnya. RCCC pas banget di harga kenaikannya. Nah, kita akan hapus teman-teman di sini ya RCCC ya. Nah, satu. Ini RCCC sudah ketemu semuanya teman-teman ya. Posisi uptrend. Posisi uptrend dan lagi menyentuh banget di harga targetnya teman-teman. Ini tercapai ya. Tercapai. Udah gitu doang tercapai teman-teman. Ini juga sudah tercapai karena sudah pas banget di harga kenaikannya tapi belum saya hapus. Kenapa? Karena belum melewati, biarin aja. Nah, teman-teman sebenarnya si RCCC ini target penurunan ya sudah dilewati. Nah, oke, kita akan buat target simulasi untuk penurunannya. Pertama, yang barunya ada di angka 100 ya. Ini wajib dikunjungin. Kedua, ada gap yang sangat lebar di angka 108. Gap yang sangat lebar lagi di angka 121, gap up. Satu lagi di angka 134. Jadi kenaikannya tidak semula tapi naik, teman-teman. Buka bagus kan? Makanya kalau ada seperti ini biarin aja. Biarin aja dulu selama perhatikan MA 10 lagi menuju ke atas, MA 20 juga lagi menuju ke atas, mau menuju ke MA 200. Mudah-mudahan terus dicekungin, Nah, mudah-mudahan ini bukan target terakhir ya. Minimal sinilah teman-teman di angka 213 lah, teman-teman. Kalau dia tidak kuat 213 ataupun cenderung dia naik sedikit ke angka 225 tidak kuat juga ke MA 200-nya, cenderung dia akan dilewatkan kembali. Kenapa dilewatkan kembali? Karena belum bisa melewati si bukit sebelumnya. Ini kan posisinya lembah doang, teman-teman. Ini di sini sudah mulai uptrend tahap pertama ya. Ini tinggal ada tahap kedua untuk itunya, teman-teman, untuk koreksinya. Harus koreksi biar dia membuat step. Kalau nanjak terus gini, saya juga tidak suka, teman-teman. Kenapa? Karena kecenderungan turunnya enak, langsung nggak berapa kali ya. Nah, ini untuk forennya cenderung jualan dari mulai 7 Januari sampai sekarang posisinya jualan. Lokal sudah mulai ngambil. Kemarin ngambil beberapa hari jual lagi, jual lagi. Dan terakhir dia ngambil 2 hari ini. Ya, di tanggal 27 Maret sampai di angka 21. Kita cek yang domestiknya tanggal 21 ada apa? IP sama DR. Ya, kemungkinan si DR sama si IP lah yang bisa menjadikan bandar ini. Kalau IP masih 50-50 teman-teman, karena bagian daripada bandar, bukan bandar, bagian daripada teman-teman kita retail. Jadi secara pungutan sebenarnya ban lokal baik, cuman ban foreign lagi posisi ngejual teman-teman ya. Mudah-mudahan sini dorongannya bagus lah teman-teman ya. Kalau dia diturunkan kembali bisa ke level 136 ataupun ke angka 121. Apabila tidak melewati MA 20 sama 10 cenderung masih aman teman-teman. Kalau sudah melewati itu ya udah teman-teman harus legowo, dia turun ke level bisa ke 98 teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk RCCC ya. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan jadwal dan target pun sudah terlampaui ya di target tanggal 12.02 tahun 2025, artinya sekitar 1 bulanan teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan target selanjutnya di angka 214. Cuma saya ingin ini koreksi dulu, naik sedikit terus koreksi akan lebih bagus lagi. Bahkan kalau ingin lebih bagus lagi, bandar foreignnya terus akumulasi lagi ya. Itu kan lebih keren lagi gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita cek RCCC ini posisi di mana. Bandar teman, punya bandar udah dipastikan punya bandar ya teman-teman. Bisa ke atas bisa teman-teman, asal teman-teman percayakan dengan waktu saja. Nanti mungkin dia bagusnya itu dia naik koreksi itu akan lebih keren lagi. Target bisa di situ di angka 563 lagi ya. Tapi teman-teman jangan jauh-jauh dulu ya. Nah, kalau sini ada harga tengah, teman tengah aja sih anaknya nih. 3382 ya, atau enggak di sini nih 243 juga sudah keren ya, udah bagus, atau enggak naik dikit deh 300, mungkin itu akan lebih keren lagi, ataupun teman-teman sudah pandai bersyukur teman-teman ya. Kalau pengen ke sini kan cobaannya banyak, mau sini naikin turunin lagi baru diangkat. Nah, teman-teman sanggup enggak kalau sudah melakukan penurunannya ketika sudah udah untung nih 20%, tiba-tiba diturunin lagi gitu kan sampai minus 5% atau enggak 10%. Teman-teman masih bisa bertahan enggak? Padahal teman-teman cita-citanya pingin harga yang lebih tinggi, teman-teman ya. Sanggup enggak bertahan? Kalau teman sanggup bertahan lanjutkan teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman sudah deg-degan ya udahlah. Teman-teman harus menyesuaikan diri batas
batas kenaikannya berapa. Jangan sampai teman-teman memaksakan diri, tapi sedikit demi sedikit harus berlatih teman-teman. Oke, jangankan teman-teman turun itu deg-degan, naik juga deg-degan teman-teman lagi pemula itu. Naik 5% takut turun lagi, take profit. Sudah 20% nih, niatnya pengen 100%. Karena turun lagi sampai ke kepunyaan kita cuma 5% doang, akhirnya dijual, teman. Nah, karena kita tidak punya yang namanya tujuan, teman, planning. Kalau teman-teman punya planning, dipastikan teman-teman akan berhasil kalau teman-teman mengikuti planningnya. Contohnya planningnya mau planning seperti apa, kenaikan di harga berapa, penurunan di harga berapa. Bahkan beberapa trader profesional juga menyarankan kalau teman-teman ingin masuk ke bursa dengan cara teknikal, maka keluar pun harus secara teknikal. Kalau teman-teman masuk kepada sebuah emiten itu dengan fundamental, maka teman-teman juga harus keluar dengan cara fundamental. Kalau teman-teman masuk secara foreign flow atau pengikut foreign, ketika foreign masuk, teman-teman masuk, ketika foreign keluar harus keluar. Itulah istilahnya yang harus ditaati sama teman. Jangan sampai teman-teman ngambil secara TA tapi keluar secara fundamental, teman-teman. Kan jauh banget teman-teman ya. Ataupun secara apa namanya? Secara broker summary atau bandar keluarnya secara fundamental, kan teman-teman tidak seiring sejalan. Tapi teman-teman kalau mau digabungin ya silahkan aja, fundamentalnya bagus, isiannya ada, secara TA bagus. Sah-sah aja teman-teman, istilahnya sah. Kalau menurut saya semuanya bagus. Teman-teman mau ngambil secara TA bagus, keluar secara fundamental baik. Mau ngambil secara broker summary atau bandar lokal, keluar dengan TA juga bagus. Kalau saya cenderung bagaimana teman-teman nyamannya, itulah yang harus teman-teman ikutin. Karena dengan kebiasaan lah teman-teman akan berhasil. Biasa beli empetan ini harga sekian, dijual harga sekian, ataupun nanti average lagi di harga sekian. Tapi teman-teman seiring dengan waktu punya satu siklus aja teman-teman. Satu siklus artinya pernah naik, pernah turun, pernah sideways. Nah, terus naik lagi. Nah, itu satu siklus teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman nanti akan merasakan bagaimana, oh enak di emiten ini nih. Kenapa? Santai soalnya. Saya ngambil sekarang di harga tinggi aja masih bisa kejemput. Jadi saya akan melakukan pencicilan. Nah, itu kan juga strategi, teman-teman. Strategi itu yang penting kita nyaman, teman-teman ya. Modal saya ada strategi tabung contohnya gitu, teman-teman. Contoh nih, saya punya harga tinggi nih. Oke, harga tinggi saya ngambil 10 lot seharga sekian. Bulan depan saya mengambil lagi 10 lot lagi. Itu mungkin nabung secara lot ataupun nabung secara nominal. Kemarin ngambil 10 juta. Nah, nanti kalau sudah turun lagi ngambil 10 juta. Kalau dia naik biarin aja. Turun lagi saya akan ngambil lagi 10 juta. Kadang-kadang teman-teman strategi itu namanya strategi, teman-teman ya. Jadi tidak ada yang baku, teman-teman. Maka teman-teman dengan sendirinya teman-teman akan yang namanya strategi itu pasti punya sendiri, teman-teman ya. Modal kata saya ini downtrend. Nah, teman-teman ini oke, ini downtrend, tapi saya tahu ketika penurunan 20% pasti ada pantulan. Nah, saya akan memanfaatkan pantulan itu. Betul kan? Tapi secara TA masih downtrend, dan betul ketika ada pantulan dia akan turun lagi. Teman-teman istilahnya mendapatkan gain di antara pantulannya. Kalau teman-teman secara TA belum masuk, kenapa? Karena belum masih downtrend. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman juga nanti punya yang namanya strategi sendiri, teman-teman ya. Udah berapa menit nih? Baru 48 menit, teman-teman ya. Lanjut ya. Ada TINS. Nih, TIN ini adalah emiten. Sebelum sudah lama saya menginginkan si TIN ini ada gap di 1600, teman-teman ya. Ada gap di 1600. 10 tahunan kan ini kan. Nah, ada gap di arah sini teman-teman nih. Di arah tengah sini. 1600 sini nih. Ya, di agak mahal dikit. Kemarin saya bilang, ini sudah mulai di up nih gitu kan. Mau ketutup nih 1600. Ternyata pasar berkata lain, akhirnya di downtrendkan kembali. Dalam posisi dia kemarin uptrend, sekarang lagi di downtrend kembali. Kita lihat ini secara TA-nya. TA-nya masih RCCC ya. Ya teman-teman, kalau trading udah kalian merah ya teman-teman ya, jemedut apa ya bahasa Indonesia aja, marah-marah gitu ya, kesel gitu ya, semakin parah lah, tapi psikologis teman-teman terganggu. Tapi teman-teman upayakan oke santai gitu. Santai kenapa? Saya udah tahu kok dia akan turun ke area sini, makanya saya akan santai, saya akan average agak sini gitu kan. Kenapa tenang lagi semakin dalam? Ya saya kan tahu fundamentalnya. Contohnya seperti itu, contoh. Jadi walaupun turun dalam saya akan beli lagi gitu kan.
Kapan naiknya? Suatu saat dia akan naik. Walaupun kemarin juga isu-isunya luar biasa, tapi disangka sampai ke angka 1.500. Siapa yang sangka, teman-teman? Padahal tin itu tidak diprediksi, teman-teman ya, bagi orang-orang yang wah ini fundamentalnya bagus, kurang bagus karena ada kasus gitu kan. Tapi seiring dengan waktu, teman-teman, dia kembali lagi kan ke harga baiknya. Tapi target saya belum tercapai di 1.600. Targetnya apa? Ada gap di situ, teman-teman ya. Nah, tin lagi posisi sebenarnya downtrend, teman-teman. Satu kali melakukan percobaan ke MA200 tidak berhasil, dua kali juga hanya menyentuh aja. Ini target kenaikan saya sudah dilampaui sama dia ya. Nah, ini juga kenaikan dia. Nah, ini dia sudah mulai bikin lagi target kenaikan lagi di angka 1034. Ini juga dia sudah hari ini juga dia meninggalkan jejak kenaikan di angka 948 dan jejak penurunannya tersentuh. Pas banget di 900, teman-teman ya. Ada satu lagi, teman-teman, di angka 877. Apabila belum saya hapus nih. Apabila nyentuh sini dan tik aja dikit, teman-teman, merah, dipastikan dia downtrend. Karena sekarang sudah mulai downtrend ya. Pungutan cuma di sini mudah-mudahan nih. Nah, strategi keduanya apa? Mudah-mudahan ketika tidak bisa mencapai titik 879, artinya yang saya gariskan ini di seekor merah, tidak terjadi, malah ada pantulan. Contohnya ada pantulan dan di sini ada akumulasi seorang bandar poren. Mudah-mudahan ini menjadi titik pantul yang pertama, yang kedua, 1, 2. Soalnya sini kan gagal nih. Nah, ini yang kedua gagal, diterobos kan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi titik pantulan yang kedua. Artinya bikin step kedua, step 1, step 2 tidak melebihi step yang bawahnya. Berarti posisi mau uptrend ya. Mudah-mudahan step yang kedua ini bisa melampaui MA 200 kembali ya. Mungkin bisa ke angka 1095 lagi gitu kan. Mungkin menjadi tanda-tanda kenaikan dia. Itu, teman-teman ya, untuk TINS ya. Nah, sekarang kalau secara MA masih downtrend, tapi target kenaikan ataupun tanda-tanda kenaikan sudah dilihatkan, teman-teman. Makanya saya bilang ke saya pengen ke 1.600, teman-teman ya. Nah, ini per hari ini ada bandar poren yang akumulasi, kita lihat bandar poren. Ada AK, ada TP ya, tapi cenderung bukan broker-broker yang keren, teman-teman ya. Yang ngambil ada broker keren yang ngambil cuma sedikit. Bahkan yang keluar aja banyak broker bagus, teman si BK ya. Kita lihat untuk domestiknya. Ada DR, SQ, NIMG. Cenderung sih 4 brokernya bagus untuk hari ini, teman-teman. Mudah-mudahan besok ada pantulan dikit, teman-teman, menjadikan dia bikin step kedua, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan seperti untuk TIN ya. Karena garis kenaikan kemarin sudah dilewati dengan garis penurunan. Ya, secara emang masih posisi belum tren. Tinggal teman-teman, tinggal satu step lagi, teman-teman ya. Kalau ini lagi ngukur, teman-teman, apakah dia ke sini jadi 877 jadi support atau dia lebih dikit menjadi downtrend kembali ya, akan melakukan ini downtrend, pasti downtrend. Tetapi apabila besok ditahan di area sini ya dan dia cenderung dihijaukan dan cenderung ada kenaikan, dipastikan dia menjadi step kedua, teman-teman. Step 1, step 2, walaupun meninggalkan jejak penurunan yang suatu saat akan dijemput juga, teman-teman ya. Nah, seperti itu, teman-teman, untuk TIN ya. Saya pikir 1.600 masih bisa, kayak kemarin aja ke 1.500-nya sudah mulai ketembus sedikit ya. Bahkan ke berapa nih? 1.582, dikit lagi pada 1.600. Artinya target yang saya canangkan sebenarnya sudah tercapai kalau teman-teman pandai bersyukur gitu kan. Oke, 1.600 tidak tercapai, tapi 1.599 1.582 tercapai ya, teman-teman. Udahlah, bersyukur di sini aja sudah cukup gitu kan. Karena sudah mungkin teman-teman kalau secara TA ya keluarnya ketika bukan di sini pasti di sini, teman-teman, keluarnya. Udah melewati, udah saya katos yang bukan katos, take profit yang 1.300 mungkin seperti itu, teman-teman ya. Oke, kita lihat TIN nih, posisinya di mana ya TIN ya. TIN. TIN itu enak. Dulu itu saya suka juga dengan TIN, teman-teman. Bukan buah TIN, dengan emiten TIN suka, teman-teman ya. Maka sekarang TIN udah murah nih, nanti saya tunggu murahnya dulu, soalnya 2 kali juga pernah menyentuh ke harga 538 gitu kan, 2 kali 1, 2. Bahkan di sini juga menyentuh ke angka 667. Jadi cenderung kalau teman-teman nunggu di 667, di 500 tebal ya, 400 tebal ya, 498 atau enggak 500 tipis, teman-teman ya. Kalau 400 tebal kan 490, 480. Kalau 500 tipis berarti 501, 510 sampai 550 masih cenderung 500 tipis, teman-teman. Kalau 500 tebal berarti 560, 680, 590 itu 500 tebal, teman-teman ya. Kalau ini mungkin teman-teman bisa nunggu di angka 600 ya. 500 tebal, teman-teman, di sini nih. Kalau teman-teman yakin dengan
emiten ini akan pullback lagi ya. Kalau saya sih pikir sih bisa teman-teman ya. Saya aja menargetkan ke angka 1600 kemarin aja hampir tercapai ya di sini. Nah, tinggal dikit. Makanya saya bilang teman-teman yang paling bersyukur pasti sudah dapat teman-teman, sudah dapat. Oke teman-teman, untuk tim begitu ya, masih posisi downtrend. Tinggal tunggu konfirmasi aja apakah dia akan dijebloskan. Tapi secara penguatan sudah mau dikit nih sebenarnya, tapi tidak signifikan pengambilannya. Jadi kecenderungan untuk turunnya ada Akro sekarang, Asro, apa Asro ya? Samkro, Samkro, Yung, Sung, ada Lestari ya. Berarti Akro, teman, Akro ya. Si pembagi dividen tapi dilongsorkan ya. ini banyak yang ngeburu di sini kan, dilongsorkan langsung. Apakah bisa ke sini? Bisa, teman-teman. Saya yakin kan ini bisa ke sini ya. Kita cek untuk Akro ini apakah dia emiten yang di downtrendkan lebih dahulu atau di up duluan ya. Karena itu menentukan emiten yang di downtrendkan ya. Mereka nih dem ya, langsung dikebawahin, kita cek deh apa betul di downtrendkan. Ya betul teman-teman, di downtrend. Target berarti di sini 158 teman-teman ya. Saya kalau bilang begitu berani kenapa? Karena menurut pengalaman tahun 2023, walaupun ada beberapa emiten yang kejemputnya sudah 2 tahun, 3 tahun, tapi dia memberikan arti bahwa dia akan ke situ. Nah, ini saya tidak punya tahanan sebelah kiri, jadi biarkan aja. Ini target penurunan ya, di angka 62-nya sudah tercapai. Nah, kita akan cek nih target kenaikan apakah ada peluang. Nah, ini ada peluang, teman. Perhatikan ya. Perhatikan di sini, di angka 63 kan satu kali arah nih. 63 62 kan satu kali arah. Jadi kalau nyangkut 60-an di 60 pas, teman, cenderung satu kali tarikan napas saja udah lunas. Target penurunan sudah dicapai ya di sini. Sembari ngebetulin teman, ada target kenaikan 68. Ada target kenaikan di angka 71. Nah, target utama ada di sini teman, di ada atas. Nih, ini target utama nih. Mana target utama? Nah, sini target utama. Nah, saya bikin target utama di sini ya. Kenapa ini emiten yang di downtrendkan? Tinggal tunggu waktu aja. Nanti teman-teman sudah lupa, teman-teman baru, teman-teman oh iya ya gitu kan. Ternyata sampai target utama. Karena kadang-kadang si Badar itu biasanya naikin itu ketika kita lengah, teman-teman ya. Ketika sudah cut loss, teman. Karena apa? Tahu mereka itu psikologis kita. Nah, untuk sementara ini pembuangan masih terjadi, teman-teman ya. Di Akro ini masih ada pembuangan dari bahan loka atau temporennya. Apalagi bahan loka cenderung ngebuang ya. XL, XC mungkin teman-teman kita juga sudah mulai pada cut loss, teman-teman ya. Ataupun take profit ya. Kemarin mungkin waktu tanggal 18 ya yang terjadi suspend massal ya, dia juga terkena imbas teman-teman ya. Bahkan biasa ke 52 teman-teman. Teman-teman kalau yang mengambil sikap kemarin di istirahat keduanya usah cuan duluan teman-teman ya. Karena ini niatnya emang dia mau ke bawahin dulu teman-teman ya. Biarkan aja teman-teman ya. Kalau dia ke bawahin ya biarin aja karena pinginnya seperti itu, jangan melawan teman-teman. Kalau sudah waktunya tidak lama teman, boom aja. Nggak bakal nunggu lama lagi. Apa di sini sinyalir target utamanya target paling atas di target harga listingnya. Kapan waktunya? Nah, teman-teman jangan jadi cenayang deh, teman-teman ya. Karena waktu itu biarkan Badar dan Tuhan aja yang tahu. Saya sendiri hanya melakukan yang namanya tanda-tanda kenaikannya. Nah, biasa ketembus-tembus kan. Sekitar 1 tahun ke belakang perhatikan setiap target si kepala merah pasti ketembus. Cuma tinggal tunggu waktunya aja, teman-teman ya. Kadang-kadang kita mengambilnya aja nih. Teman-teman kadang ngambilnya ketika downtrend seperti diambil, lebih baik tunggu aja sampai MA10-nya di bawah candle. Jangan takut ketinggalan kereta karena kereta yang lain juga masih berada dalam posisinya, teman-teman. Karena mereka juga tahu, teman-teman ya, kapan di up, kapan enggak. Apalagi 63 kalau di tahun sendiri arahnya sekitar 62 kalau udah harga 50 ya. Jadi masih satu kali tarikan napas juga masih kejemput, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk Akro seperti itu ya, masih posisi downtrend dan sekarang sudah 54 ya, pernah ke 50 artinya ini jadi emiten 50-an, teman-teman ya. Kita akan pindahkan ke emiten 50-an nanti ya untuk Akro ini. Dan target utama di harga listingnya. Oke, untuk Akro apakah saya yakin? Nanti teman-teman kalau sudah mulai lupa baru teman-teman akan tahu oh iya gitu kan. Contoh kasusnya Doh lah teman-teman ya, jangan jauh Doh.
Sekarang banyak yang ngambil kan, kenapa waktu 50 tidak ada yang ngambil? Padahal di situ dijelaskan lagi tukar-tukaran. Yang namanya tukar-tukaran adalah emiten itu dikuasai sama seorang bandar. Tinggal tunggu pemicunya, tinggal tunggu pungutan bandar lokal yang sudah mulai bagus, pasti akan dipacu kok teman-teman ya. Nah, kita panggil ya, kita lepas dari akro kita ke ASLC. ASLC. ASLC posisi masih downtrend dan kembali juga kena imbas juga, padahal tinggal sedikit lagi di angka berapa nih? Tinggal 58. 58 adalah area penurunan. Biarkan, oh ini sudah lama ada yang kejemput nih teman-teman ya. Teman-teman belum tahu ya, satu gitu ya. Di sini juga dua kejemput nih. Bahkan ketiga aja kejemput di sini nih. Pokoknya teman-teman sudah cuan ya. Jadi semuanya sudah beres ya, udah kejemput harusnya. Target di sini juga sudah tercapai berarti kan. Cuman ini belum ditanyakan lagi. Mungkin teman-teman yang sudah tercapai ya udahlah sudah tercapai. Saya tidak akan nanyain lagi, bisa jadi seperti itu gitu kan. Makanya video saya kan mungkin karena channel saya masih kecil teman-teman ya. Artinya tidak terlalu menyebar gitu kan. Tapi kalau sudah mungkin ya mudah doain aja supaya besar. Jadi oh ini sudah tercapai gitu kan. Ya udahlah kita bolehkan di bawah lagi gitu kan. Nah, teman-teman ini lagi posisi downtrend biarkan aja karena dia masih punya PR di angka 58. Tetapi teman-teman perhatikan secara TA ini ada tanda-tanda kenaikan di angka 80, dia akan ke situ lagi. Ada gapnya juga teman-teman di bawahnya di angka 78. Di sini apakah ada tanda-tanda kenaikan? Ada teman-teman di mana nih? Nih di sini di angka 72. Nah mudah-mudahan itu menjadi tanda kenaikan. Kalau sekarang posisi downtrend biarkan aja. Kenapa biarkan aja? Karena bandar lokal cenderung ngebuang, bandar foreign pun cenderung walaupun satu hari ini dia ngambil semua 1,9 juta. Artinya cuman 1,9 juta aja ngambilnya ya, atau sekitar 283 lot aja, nggak pakai ribu lot aja teman-teman ya. Nah smart money sudah mulai ngumpul teman-teman, tinggal tunggu smart money aja teman-teman, karena si bandar lokal juga lagi jualan, bandar foreign pun lagi jualan. Tetap teman harus bersabar. Ketika smart money sudah mulai masuk teman-teman, biasanya itulah tanda-tanda dia akan di up. Asal bandar lokal dan dana berlanjut cenderung akumulasi, tinggal tunggu pemetiknya aja, boom teman-teman, seperti itulah teman-teman. Untuk ASL saya punya target di angka 105, cuman kita harus bersahabat dengan waktu ya. Kemarin saya nyampe ke angka 83 dengan shadow, akhirnya dia turunkan kembali. Kalau kita lihat untuk posisinya ASLC di mana? Kita lihat ASLC posisinya di mana? Nah, ini emiten yang didowntrendkan juga sama teman. Tinggal tunggu waktu aja, teman-teman. Tinggal tunggu waktu aja, dia akan kembali ke sini kok ya. Tinggal tunggu waktu, teman-teman tinggal percayakan sama waktu, maka akan terjemput lagi. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk emiten-emiten yang teman-teman komentari ya, yang berhasil saya kolom komentar. Mungkin nanti sisanya akan kita bahas lagi di kemudian hari ataupun besok. Mudah-mudahan teman-teman saya dikasih kesempatan lagi untuk membahas besok. Dan terima kasih semuanya atas doanya teman-teman ya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih teman-teman ya. Untuk malam ini mohon maaf apabila saya uploadnya cenderung malam terus teman-teman ya. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.